teman-teman, Jakarta ini sedang krisis berpendidikan loh, dan juga krisis membaca. Nah, pemuda-pemuda ini atau disebut relawan ini menyadari hal tersebut, lalu mereka melakukan aksi untuk generasi-generasi kami berikutnya untuk gemar membaca loh teman-teman. Nah, saya sendiri diberi kesempatan ngobrol langsung oleh salah satu relawan dari komunitas Jendela Jakarta. Yuk kita simak bareng-bareng. Kita lagi sama kakak relawan salah satu dari komunitas Jendela Jakarta nih. Kak, boleh kenalin nggak sih namanya siapa? Apa nih Jendela Jakarta? Ya, perkenalkan aku Reni Jendela Jakarta sebagai koordinator divisi program. Kakak boleh tahu apa sih tujuan kakak ngadain komunitas ini gitu? Sebenarnya kalau dari aku sendiri ini lebih ke tujuan mengikuti ya, karena kan Jendela Jakarta ini sebelumnya sudah dibentuk sama founder ya dari tahun 2012. Kalau dari aku sendiri alasan utamanya karena memang aku tuh suka sama adik-adik, suka sama anak-anak, jadi aku pengen nih menghabiskan weekend gitu ya sama adik-adik. Kebetulan waktu itu Jendela Jakarta lagi oprek nih, nah yaudah aku gabung di Jendela Jakarta dan sampai sekarang. Nah, kakak tahu gak sih awal terbentuknya komunitas ini tuh gimana sih awalnya? Awalnya itu ya di tahun 2012 para founder, jadi ada 3 founder nih yang punya ide gitu untuk bikin komunitas yang bermanfaat untuk adik-adik, khususnya adik-adik yang waktu itu pertama dibentuk di Manggarai. Nah, di Manggarai itu memang kalau dilihat dari background adik-adik lebih memerlukan semacam anak muda ya untuk bisa memfasilitasi mereka belajar seperti itu. Jadi terutama berkaitan dengan membaca buku, kegiatan baca buku seperti itu. Kak, kan kalau untuk anak-anak tuh susah diatur ya, gimana sih Kak caranya buat ngumpulin anak-anak tersebut gitu? Nah, iya, kalau tentang ngumpulin adik-adik ya pasti ada kendala, ada hambatan gitu ya. Kalau dari aku sendiri, aku pribadi ya, aku coba, jadi sebelum kegiatan belajar nih, aku datang lebih awal gitu. Terus coba pendekatan ke mereka, ngobrolin tentang yang sehari-hari mereka alami gitu. Dari mereka sekolah tuh gimana, apa yang mereka sukai, terus ngobrolin tentang sekitar. Jadi itu kayak menarik perhatian mereka supaya nyaman dengan kita dulu gitu. Jadi kalau mereka udah nyaman, kita insya Allah mau kita arahin tuh akan lebih mudah gitu. Nah, kalau untuk berapa kali gitu Kak untuk melakukan kegiatan ini, seminggu sekali Kak? Nah, untuk kegiatan belajar reguler sendiri adik-adik di Jendela Jakarta tuh seminggu sekali di setiap hari Minggu, dan kita ada 3 lokasi perpus di Sungai Bambu, di Manggarai, dan di Serpong. Nah, itu serentak bareng-bareng, cuman memang untuk pelaksanaan waktunya Sungai Bambu di pagi hari setengah 10 sampai jam 11, terus Manggarai itu setengah 2 sampai jam 3, Serpong juga jam setengah 2 sampai jam 3. Apa kegiatannya di setiap tempat tuh berbeda-beda atau sama kakak ini untuk membaca, menulis, atau mengajar? Untuk teknis kegiatan sama ya, karena dari divisi program terutama gitu ya, menyiapkan materi untuk ini di masing-masing kelas. Materinya seperti ini, terus teknis mulai dari coding sampai closing sudah kita jadi ketika relawan hadir udah tinggal mengikuti teknis itu. Apa sih Kak program yang udah kakak buat gitu atau yang belum terlaksana? Untuk program yang belum terlaksana ada ya, jadi sebenarnya program ini sudah terlaksana sebelum COVID, karena ada COVID jadi kan sempat terhenti tuh. Nah, setelah COVID kita perlu ada penyesuaian, jadi ada beberapa program yang belum terlaksana lagi. Nah, salah satunya tuh program ini ya, vaksin. Dikarenakan adik-adik setelah COVID itu mereka semangat belajarnya berkurang, jadi kita maksimalin dulu semangat belajarnya mereka seperti itu gitu sih. Nah, gimana sih cara kakak untuk bikin anak-anak tuh tetap tertarik gitu masuk ke komunitas Jendela Jakarta ini? Kalau dari aku sendiri, aku pribadi, karena ini komunitas sudah berjalan 10 tahun, jadi kayak kita tinggal menguatkan itu aja. Jadi untuk pertama kalinya mungkin teman-teman founder juga mengalami hambatan ya, tapi dengan
dengan kerelaan hati mereka gitu, dengan cara mereka bisa menarik hati adik-adik untuk bisa keterusan gitu, untuk bisa berlanjutan hadir di wilayah Jakarta. Nah, kira-kira di setiap tempat tuh ada beberapa anak ya Kak? Berapa tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau di masing-masing perpus nih di Sungai Bambu tuh adik-adiknya paling banyak. Kalau di setiap minggu bisa hadir antara 80 sampai 100 adik itu kalau full. Kalau di Manggarai sekitar 30 sampai 50 dan di Serpong sama sekitar 30 sampai 60 kalau full. Nah Kak, buat teman-teman nih yang mau gabung nih ke komunitas Jendela Jakarta, itu caranya gimana sih? Apakah kita bisa langsung datang aja atau kalau kita harus konfirmasi? Makanya gimana tuh Kak, biar teman-teman tahu nih. Kalau untuk gabung di komunitas Jendela Jakarta nanti bisa chat aja di IG Jendela Jakarta kalau memang mau hadir ikut belajar sama adik-adik, dan juga untuk secara resmi nanti bisa ikut open recruitment relawan gitu. Jadi kita bisanya dalam setahun itu ada beberapa kali oprek. Kebetulan kemarin ini kita ada oprek, mungkin beberapa bulan ke depan akan ada oprek lagi seperti itu. Nah Kakak pernah ngerasain kesulitan gak sih di saat mengajar gitu? Kalau kesulitan mengatasinya gimana gitu? Kalau kesulitan ada ya, kadang tuh adik-adik kan namanya adik-adik suka moodnya tuh naik turun gitu ya. Jadi kayak gimana nih caranya kita punya plan A, B, C supaya adik-adik tuh tetap fokus sama kegiatan belajarnya. Jadi walaupun kita udah menyiapkan A nih untuk kegiatan belajar hari ini, tapi terkadang ada hal yang nggak terduga. Jadi harus di saat itu juga punya plan B yang yang langsung gitu. Itu aja sih Kak yang aku tanyain, yang kita penasaran nih mau tanyain ke Kakak, itu aja. Maksudnya biar teman-teman tuh tahu apa sih Jendela Jakarta itu, dan ada sudah dijelasin oleh salah satu dari jendela komunitas ini. Itu saja Kak, makasih. Nah, teman-teman, itu dia salah satu jendelis yang sudah berbincang dengan kita tadi. Di sini bisa dilihat kan teman-teman bahwa komunitas Jendela Jakarta ini berhasil loh mendidik dan membuat anak-anak tertarik untuk membaca buku. Wah, keren ya. Para relawan bisa diterima dengan baik juga oleh anak-anak dan masyarakat di sini, teman-teman. Kegiatan yang dilaksanakan pun berhasil menarik minat membaca anak-anak pada kegiatan membaca dan pendidikan. Terus gimana sih pendapat masyarakat soal kegiatan-kegiatan dari komunitas Jendela Jakarta ini? Yuk kita simak sama-sama. Gue boleh nanya nggak sih nama lo siapa? Nama saya Rido. Rido apa Rido? Rido. Rido. Kegiatan apa yang Rido senangnya di sini? Belajar sambil bermain. Seneng nggak Rido belajar di sini? Senang banget. Kegiatan yang disukai dari Rido apa? Kegiatan tentang kayak acara gitu, Buku favorit yang Rido sukai di sini apa? buku orang alam. Oh, alam. Oke, makasih ya. Nah, teman-teman, kita lagi wawancarain salah satu wali murid yang ikut ke dalam komunitas Jendela Jakarta nih. Nah, ibu boleh perkenalkan nggak sih nama ibu siapa? Juga di tahun dari tahun 2012 aku ibu Ika, orang tua dari Aska. Baik, Bu, boleh tahu nggak sih Pak, Ibu tuh tahu komunitas ini dari komunitas siapa atau pendapat Ibu tentang komunitas Jendela Jakarta ini? Baik ya buat anak-anak juga yang harusnya hari Minggu libur ya, ini lebih bermanfaat. Kalau boleh tahu harapan Ibu gitu untuk Jendela Jakarta ini ke depannya gimana sih? Semangat baca kakak-kakaknya juga, walaupun di sini jaraknya agak jauh dari Jakarta ya. Jadi ibu-ibu ini juga sangat excited dengan ngasih anak ini ke Jendela Jakarta. Kalau boleh tahu apa sih Bu salah satu alasan Ibu mengajak anak-anak buat ikut ke dalam Saya sih biar anak-anak mau mandiri ya, maksudnya
biasa lah sama orang-orang yang asli kan. Kalau aku sama yang di sini. Karena baik. Kalau aku kan di sini baru setahun ini. Kalau di sini kan udah lama. Jadi aku mau baru. Itu aja ya Bu yang bisa kami tanya. Nah, teman-teman, gimana nih setelah kalian lihat kegiatan kita hari ini di salah satu komunitas Jendela Jakarta ini? Kalian tertarik gak sih untuk terlibat di dalam komunitas Jendela Jakarta ini? Atau entah sebagai pendonatur kah? Atau sebagai jadi relawannya? Nah, teman-teman, ayo dong dukung komunitas yang membangun dan mengaktifkan anak-anak generasi-generasi kita berikutnya untuk gemar membaca. Nah, teman-teman, itu saja saya Jessica Kristabella dari Sekolah SMA 1 Barunawati. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah dan perilaku saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bilang apa kata-katanya? Nanti setelah dibagiin langsung pulang ya, saling sama kakak-kakaknya satu-satu ya. Oke? Ya, mulai dari sini deh, Alisa dulu. Gak usah kita nanti dapat satu-satu. Oke. Sama aku nggak usah ya, lagi videoin. Makasih ya. Tas aja, tas aja. Tas. Tas. Yes. Tas aja, tas. Tas. Tas aja, tas. Tas aja. Gak mau pegang tapi mau lo taruh leher. Ya emang kenapa mau foto? Yaudah, berarti fotonya berdua. Bang, pegangin palanya deh, Bang. Ulal.